Waalaikumsalam. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam.
Mikir apa? Dua. Victor itu. Iya. Di dalam. Ya. Dunia nomor dua mic aja Pak. Dua mic ya jadinya ya. Keluar mic ke dalam ya. kurang aja. Mic-nya ke atas. Nah, perhatiin nih, kita ngaji nih ya. Jadi ulama itu kalau bahasa Indonesia bukan orang, kalau bahasa Arab banyak. Kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia berarti ulangan. Iya. Kemudian ada istilah ulangan. Gabungan itu ya, berbahasa basi. Ya. Udah jadi Indonesia udah. Kita belajar lagi bahasa Indonesia kan? Ya. Ya berarti oleh jumhur ulama berpendapat, kebanyakan para ulama berpendapat yang mayoritas itu yang mainstream, dan pendapat yang nilai. Pendapat yang nilai itu syar'i, pendapat yang jahat, tulisnya yang tak bermakna dalam hubungan. Meskipun ada pendapat yang berbeda, pendapat itu beda dengan yang banyak, pendapat yang pendapat yang banyak. Kalau jumhur ulama berpendapat atau berkata kebanyakan ulama, at-tafakkuru ala khamsati awjuh. Berpikir itu tafakkur, berpikir ala khamsati awjuh, terbagi atas 5 bentuk, 5 wajah. Ada 5 bentuk berpikir itu. Kenapa mesti diterangkan berpikir? Karena yang membedakan antara kita dengan binatang itu adalah di dalam apa? Berpikir. Makanya dalam ilmu mantik itu dijelaskan al-insan hayawanun nafik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi bedanya di nafik. Nafik itu artinya berpikir. Meskipun makna awalnya itu berbicara. Jadi kita sama hewan, kita bosan makan sama-sama makan, minum sama-sama minum, sama-sama butuh makan dan itu meskipun beda. Kebo itu nggak bisa mikir. Kalau makan apa aja dia nggak peduli. Ya, kumpul siapa, makanan siapa, nggak tahu ada yang kalau kita dikasih oleh Allah apa untuk berpikir.
Jadi hayawan kita itu adalah manusia hewan yang apa? Yang makanya ketika manusia sudah malas berpikir, nggak mau mikir, maka kembali kepada derajat yang paling rendah. Waradadnahu asfala safilin. Kami kembali manusia ke dasar yang paling rendah. Kenapa? Kalau dia tidak mengatakan ini akal yang dengan akal itu dia bisa berpikir, dengan berpikir itu dia bisa membedakan dirinya dari hewan yang lain yang nggak benar. Berarti dia lebih rendah dari hewan. Kenapa? Hewan meskipun nggak bisa berpikir, itu kebok, sapi masih bisa dijual. Kalau orang nggak berpikir bisa dagingnya masih bisa dikonsumsi. Makanya biasakan kita itu berpikir. Oleh karena itu manusia pun mengatakan tafakkur sa'a afdal min ibadatis sana. Berpikir 1 jam, kita berpikir tentang apa nanti, tentang kebesaran Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu 1 jam kita berpikir afdal min ibadatis sana. Pahalanya lebih hebat daripada kita sholat sunnah selama 1 tahun, ibadah setahun. Dan harus dipahami, nih berpikir menggunakan otak itu lebih cepat capeknya daripada tenaga. Kita nih kalau kerja, menyangkut, ya, kerja macam-macam 1 jam, 2 jam, 3 jam masih kuat. Tapi kalau mikir, baca lah. Setengah jam aja kamu udah kemana-mana. Kebul. Udah mau. Sudah roti. Pusing. Sudah mana-mana. Capek. Ya. Jadi lebih capek apa namanya? Makanya ibadah nih yang dibarengi dengan berpikir itu lebih utama dari cuma sekedar ibadah, tapi tanpa berpikir. Termasuk orang baca Quran dengan tadabbur, dia pahami maknanya, meskipun 1 ayat 3 ayat lebih hebat daripada 1 juz dia cuma baca, tapi dia nggak tadabbur, dia nggak pahami maknanya. Lebih afdal ya 3 ayat tapi tadabbur dipahami. Ya persoalannya kita mau tadabbur butuh perangkat pengetahuan, harus ada ilmunya. Yang udah nggak ada ilmunya, yang kita baca. Padahal awalnya itu kita disuruh baca untuk apa namanya? Untuk dipahami. Tapi karena untuk memahami Al-Quran butuh disiplin pengetahuan yang banyak, butuh perangkat ilmu pengetahuan yang banyak, dan kita kebetulan Allah nggak berikan kemampuan dalam hal itu, ya sudah yang penting ibadah. Jadi kalau ada yang baca Quran meskipun yang tadabbur tetap dikasih pahala. Meskipun perintah awalnya itu Al-Quran dibaca untuk apa namanya? Dipahami, kemudian dia diamalkan. Hanya ada orang baca Quran sehari kadang-kadang 1 surah, yang lain 1 juz. Itu pahalanya bisa lebih hebat yang baca 1 surah. Karena begitu dia baca dia paham, dia baca 10 kata-kata, ini maksud dengan kata-kata. Kenapa didahului dengan domir? Padahal mestinya isim dhamir dulu baru isim domir. Mestinya begitu. Ada isim dhamir baru isim domir. Ada orangnya, ada nounnya, ada pronounnya. Tuh ini tiba-tiba huwa dari Allah, huwa. Uyang tidak, uyang tidak dengarkan. Uyang. Tapi itu untuk dapat pengetahuan. Kenapa enggak dikatakan Allahu Akbar? Harus ada huwanya di sini. Mikir dan digunakan perangkat pengaruhnya, perangkat pengaruhnya. Jadi seharian itu kita baca Allahu Akbar, Allahu Samad dalam menjadi walam yakul lahu kufuwan ahad.
Sementara kita sementara saja berkata itu 100, 200. Sekarang bagaimana apa namanya membaca, tapi bacanya kita cuma dengan apa? Lisan. Kita dengan apa namanya? Belum lagi nanti ketika kita kenapa bukan dengan pencet. wah saat itu kok di sini apa bedanya antara waris dengan akad? Mikir lagi lah. Maka kalau kita hanya mikir atau baca Al-Quran dengan tadabbur, lama kita. Cuma Allah juga memberikan kemampuan kepada setiap manusia yang sama. Makanya ilmu itu dikasih oleh Allah. Kita sama-sama nyari ilmu. Kita sama-sama nyari ilmu. Tapi ada yang Allah kasih, ada yang tidak. Makanya dalam Al-Quran istilahnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti memberikan. Ya, itu isim yarfa'illah Allah pasti mengangkat siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu untuk itu mau dimulai diberikan, jadi ilmu itu dikasih. Makanya kadang-kadang kita disuruh menghormati orang-orang alim karena kita ya Allah, ya yakin orang itu sudah Allah titipkan ilmu kepada orang itu. Jadi kita harus menghargai ilmu. Dan kita sendiri yang mencari bertahun-tahun, agak yang nyangkal, ada yang nyangkal 1-2. Kadang-kadang belajar 5, 4 hilang, tinggal 1. Begitu tinggal 1, kesandung, lupa semua. Habis. Makanya dikasih. Makanya ketika ada orang kasih oleh Allah kemampuan ilmu di dalam dirinya, kita harus ada ilmu yang Allah titipkan kepada orang. Makanya kalau ada pasti Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang beriman. Yang angkat siapa? Kalau Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan dikasih ilmu, kemudian kita sebagai makhluknya justru sebaliknya menghinakan, ya mencemooh, ya atau apa namanya menjatuhkan kredibilitasnya. Itu kita kembali Allah saja mengangkat derajat dia. Belum kita malah apa namanya menjatuhkan. Kita apa tadi? Jadi nomor aja dia. Ini baru bakal paham apa enggak? Kita lu ngaji begitu lah, kita ngaji. Ya. Jadi coba, biar wakilnya itu wakilnya apa? Wakilnya apa? Goreng. Kenapa? Allah aja ngangkat. Siapa yang ngangkat? Allah yang ngangkat. Orang yang beriman dan orang yang dikasih ilmu. Kalau Allah ngangkat derajatnya, kemudian ada orang justru sebaliknya ingin menjatuhkan martabat orang alim yang beriman. Berbalik. Seakan-akan kita melawan dia. Allah. Makanya disitulah kita dibutuhkan untuk berpikir. Otak itu dipakai. Jangan kayak otak-otak kita dibuat. Kalau kita kan otak-otak ini apa ya? Sayur, dijual, otak-otak. Mana dia dari otak apa ada nggak? Otak siapa itu mas? Hah? Oh enggak. Otak siapa? Otak enak tadi ya, pokok itu enggak. Awal pembukaan makan kita buat sama otak-otak. Ini namanya ini. Oh ya,
jelas ini. Jadi berpikir. Jadi kita kalau mau berpikir baca Al-Quran, kita harus berpikir. Itu pahalanya luar biasa. Makanya rafa'atul min alimin zahidin afdal. Ya, min ghairi alimin jahilin sab'ina darajah. Kalau kita sholat, imamnya nih yang jadi imam orang alim, ya, orang yang ngerti, itu beda pahalanya dengan kita makmum kepada imam yang memang dia ngerti, yang bisa baca. Berapa derajat yang bisa bina darajah pun derajat. Jadi rakaatun yang alim min zaid afdal. Ya, bisa bina darajah min alim min zaid. Ada dalam kitab ulumul hadis. Makanya kita kalau nyari itu pengen dapat pahala tadi, iya. Jadi kira-kira imamnya alim itu paham atau tidak ngerti apa? Enggak asal sama. Biasa apa namanya? Imam itu ada contoh namanya. Kita jemaatan yang dipilih, iya. Asal ada contoh. Iya. Jadi itu apa namanya? Beda. Ya. Mengangkat imam yang alim akan menguntungkan makmum. Menguntungkannya berapa? Bisa beda adalah 70 derajat. Jadi kalau kita sholat satu kali, namanya 70 kali pahalanya. Dengan imam yang enggak alim. Dan jangan coba kalau imam itu ya minimal dia bisa bacanya fasih, kemudian apa namanya ngertilah apa yang dia baca. Makanya kalau dia imam jangan ngikutin orang. Apa yang ngikutin orang? Orang mau baca surah panjang dia paham, dia ngerti. Kita nggak ngerti, udah ngertinya boleh, bacanya boleh. Ngertinya boleh, bacanya boleh. Boleh ikutin apa? Ya, kadang-kadang kita suka yang ikutin orang-orang yang apa? Begitu dia baca, dia apa, dia paham, apa dia baca, dia paham, dia ngerti. Lama itu jadi sebentar. Kalau kita ini makmum, dengar orang baca Quran, lama. Membaca dia ngerti, membaca dia ngerti. Ya, ini bukan lama. Jadi tambah lama, sebentar jadi apa? Maka kalimat yang pertama kali Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu sebelum kita diperintahkan sholat, sebelum diperintahkan zakat, sebelum diperintahkan puasa dan haji, kita diperintahkan ikhra, baca. Surah apa itu? Ya, kalau mau sholat baca dulu caranya sholat dulu. Kalau mau puasa baca dulu rukun-rukunnya, syarat puasa itu seperti apa. Jadi sebelum ada kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, kewajiban yang paling fundamental, kewajiban yang paling apa? Elementary, paling dasar adalah kewajiban apa? Membiak. Makanya kita disuruh berpikir. Itu sambil jalan juga mikir alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban benar. Maka minimal apa yang kita baca kan kita paham dulu. Karena menurut ulama begini, kullu zakirin la yafhamu makna wa yusabu alaihi. Orang yang berzikir tapi dia nggak tahu arti kalimat zikir yang dia baca, dia nggak akan dapat pahala. Illa Quran, kecuali baca Quran. Jadi kalau kita baca zikir di luar Al-Quran, kita nggak tahu mana kita baca, itu nggak ada pahalanya. Kecuali Al-Quran meskipun kita nggak paham, nggak paham. Jangan kadang-kadang kita ngikutin tren, baca zikir selawat, ini macam-macam.
Ya, di Sungai Mustafa dari kami artinya Orang. Yang kita kalau orang baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah amma yaqul kafirun uluwan kabira. Maha suci Allah dari ucapan orang-orang kafir yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Karena orang kafir itu ada yang menganggap Tuhan itu punya jisim, punya tubuh kayak manusia. Ada orang kafir yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Ada orang kafir yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tiga. Jadi kita ingin, ya, apa yang mensucikan Allah dari ucapan-ucapan itu. Kita bilang Subhanallah, maksud Allah, Allah tidak seperti apa yang disamakan orang kafir dan orang musyrik terhadap. Allah tidak sama dengan persepsi orang kafir terhadap apa? Kalau kita baca Subhanallah. Nih. Aku tahu ya. Maksudnya. Ini maksudnya. Maksudnya apa? Ini kan Maha suci Allah dari perkataan, dari persepsi, dari apa yang diucapkan oleh orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik itu ada yang bilang Tuhan itu punya mata, punya tangan, punya kaki manusia. Ada yang mengatakan Allah itu punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu tiga. Kita orang Islam bilang Subhanallah, Maha Suci Allah yang kayak gitu. Allah nggak seperti itu. Masya Allah ada tiga. RT aja kalau ada dua itu kan tidak ada dua. Kalau ada imam kalau dua gimana imam? Nggak mungkin imam siapa namanya? Kalau imam boleh banyak. Kalau imam juga ada namanya. Ya. Makanya harus dipahami. Tidak ada mungkin tiga dua itu udah nggak mungkin. Makanya kalau kata mereka kalau ada orang yang menganggap Tuhan itu dua, rusak hati kita ini. Karena nanti ngambil keputusannya ribet. Begitu kita minta, kata Tuhan yang satu pasti. Kata yang satu, jangan. Berantem Tuhan. Kalau Tuhan yang berantem, ribet gak sini makhluk. Seperti itu, makanya Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah gak seperti apa yang diucapkan orang kafir dan orang musyrik. Wa amina bagi Allah, bagi Allah. Pokoknya yang kita puji Allah. Kita kadang-kadang nggak memuji Allah, kita ini hidup bahagia. Hidup kita jadi apa? Bahagia. Coba kita berpikir nih, saya berpikir. Kita itu nggak mungkin hidup tanpa nikmat. Benar gitu. Mata nikmat Allah, tangan nikmat, kaki nikmat, umur nikmat. Setiap hari kita dikasih nikmat. Mestinya kalau setiap hari kita dikasih nikmat, berarti setiap hari kita hidup senang. Karena dikasih nikmat terus. Benar nggak? Kita dikasih nikmat terus, mata dikasih, ya, nafas dikasih. Anehnya, kenapa kok orang kadang-kadang hidup itu susah bahagia? Padahal yang dikasih nikmat. Kalau kita dikasih nikmat, mestinya kita tinggal menikmati. Dikasih mata dan mengambil mata kita melihat ada manfaatnya. Dikasih tangan begitu, dikasih
dikasih umur, dikasih rezeki. Dan kenapa? Tiap hari kita dapat nikmat, tapi justru susah banget kita hidup itu membahagia susah. Salahnya di mana? Bukan Allah yang salah. Salahnya cuma nih kalau kita baca surah An-Nisa ayat 147, karena kita tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah. Ma ya'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksa jika kamu bersyukur dan beriman? Artinya tidak mungkin Allah menyiksa kita kalau kita bersyukur dan beriman. Syukuri aja dan nikmat Allah. Dikasih rezeki sekian, syukuri dulu. Ini kadang-kadang dapat segini udah dulu. Minta lagi yang ada aja belum biasa. Habis. Lebih syukur. Habis. Minta lagi yang tuh. Kasih gaji 2 juta. Gak disyukurin dulu, minta lagi. Bersyukur dulu, syukurin dulu 2 juta. Kita juga begitu. Kenapa orang susah bahagia? Ya, hidupnya menjadi tersiksa. Padahal dia hidup dalam nikmat Allah. Mestinya orang yang dapat nikmat tinggal nikmati. Tapi dia nggak merasa bahagia, itu kamu nggak bersyukur. Kenapa dia nggak bersyukur? Ya, dari mengambil selalu melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia dapat segini unjuk, dia lagi. Ini apa namanya? Coba belajar syukuri aja apa yang ada. Rumah biar jelek, alhamdulillah bersyukur aja. Apalagi kalau jelek aja kalau rumah kita syukuri itu. Nah, akan muncul keberkahan, kebahagiaan. Biar rumahnya jelek hatinya tenang. Biar duit dikit hatinya tenang. Maka banyak orang-orang kaya itu orang-orang yang berbahaya sedikit keliling, tahu keliling. Jadi kapan dia benar? Refreshing. Jalan-jalan buat apa namanya? Refreshing. Nah, hidup pada kata itu lebih udah buat masih agak tenang-tenang. Jabatan udah tinggi, itu juga. Kedepan anak buah, perusahaan, perusahaan di mana-mana. Iya. Akhirnya di semua bank, kok masih ada bahagia dikit-dikit giling. Tuh, kan aneh. Mesti itu senang banget. Itu buktinya kata Allah. Ketika Anda nggak bersyukur, aman dan nggak beriman, maka apapun nikmat yang saya berikan dia akan pernah membawa kebahagiaan. Sedikit-sedikit kuring, giling. Inilah kita perlunya kita untuk apa namanya bersyukur. Maka saya katakan perlu buat kita itu punya waktu setiap hari untuk berdoa. Apalagi di usia kita yang sudah semakin apa? Ya, Allah itu apa namanya menyendiri. Tapi berpikir-pikir dah tuh ya. Kita lihat teman saya dulu waktu saya lahir, saya SD, saya tidak dia teman saya si A, B, C di masuk mungkin. Sekarang itu masih besar, satu berdasarkan apa? Iya, yang pergi diambil oleh kita. Sewaktu-waktu kita giliran kita berpikir, maka kalau kita berpikir, sudah kita bersyukur kepada Allah. Teman saya sudah diambil saya belum, berarti saya masih punya kesempatan untuk menutupi kesalahan saya dengan berdoa, dengan beristighfar. Kalau berlima saya salah. Jadi sering-sering kalau itu apa? Ujian. Saya kan dari sampai dan Nabi itu dapat wahyu yang pertama bukan di alam, bukan di Ka'bah. Di mana dalam wahyunya? Di wahyu. Dia menyendiri, tahan, merenung, dia dalam besaran Allah itu mau kemana, dari mana, tujuannya. Apa boleh
boleh sekali-kali kita bikin apa namanya bubuk BPK. Mikir. Itu biar namanya buat apa namanya buat juga. Dan Nabi Musa dapat wahyu ini dari mana? Wahira. Di atas bukit kadang-kadang yang tinggi daripada saya. Yang dalam pada apa namanya? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Biar di luar masih berpikir. Maka ada orang yang di dalam rumah ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anaknya, ngobrol sama ibunya. Ya, paham bisa lebih besar ketimbang yang ada di dalam hati. Kalau dia menggunakan apa? Akal. Makanya Islam ya, kalau Islam. Jempi. Ya, jadi kan baiti jangan rumah adalah surga. Dan kalau dia rumah itu neraka. Kenapa bukan di rumah panas? Ada AC. Baiti jangan di rumah itu adalah surga. Ya. Berarti kalau nggak berkah aja di rumah dikit-dikit ngomong rumah lagi. Di rumah. Itu rumahnya seperti apa namanya? Seperti neraka kalau di dunia di bagian Al-Baqarah. Aja bukit, mungkin aja Al-Baqarah. Kasih biasa karena buat dengan Bisa kayak ini dulu, dari rumah ya. Jadi kadang-kadang kita ada rumah mikir ya. Ada surga itu dekat loh. Surga itu rumah kita, surga kita. Bisa tenang ya karena karena kita bersyukur. Kalau anda selama anda bersyukur, meskipun punya rumah mewah, anda tidak akan pernah bertemu dari rumah itu. Kalau anda bersyukur, meskipun istri cakep, tetap aja masih harap ini nyari apa namanya? Ya nyari janda gentayangan. Itu saya. Sekarang Iya, tapi nggak apa namanya? Bersyukur. Jadi coba anda lihat, maka gunakan akal ini. Ya apa, kenapa kamu berpikir, kenapa kamu nggak banyak berakal? Jadi inilah di rumah ya minimal ya 2 jam 3 jam ada di rumah. Karena di rumah dibilang 25 menit. Agak dibagi 2 jangan. Tapi baiti jangan rumah itu adalah untuk. Makanya kalau ini di Bogor, di Smur, ya di rumah Bogor, berarti rumahnya udah seperti apa namanya? Nanti. Iya, meskipun sekali-kali kita perlu apa namanya? Keluar dari apa? Apalaya diruna ila ibika wa ila samai wa ila ilahi wa ila ardi. Kita doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun. Ya Allah berilah kami ya dan keturunan kami dan istri kami keturunan kami yang enak dipandang mata supaya apa? Kita merasakan rumah kita itu seperti dalam surga. Karena melihat istri enak dipandang, melihat anak itu enak dipandang tuh. Tapi kalau kita tidak bisa di rumah berarti ingat bini kita udah ada apa namanya? Kalau kita lagi, maka doanya hablana min wa ya ini baru dibaca dikit. Kalau baca yang mikir lama dia pikirnya. Kalau dibaca
Pakai itu akal, digantongin itu akal. Daripada otak digantongin mending jual lah pokoknya otak. Otak boleh dipakai jual aja. Ya. Jamurin tucok. Iya, jamurin tucok. Hanya ubah dikasih otak agak dia Pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الله اسمعين Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.